Sekolah Minggu GKI Purworejo dan Selapar. Apa kabarnya semua? Tante Susi dan Bu Susi berharap kalian semua masih tetap sehat dan semangat ya. Untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita mau nyanyi Ku Mau Berjalan Bersama Yesus. Sebelum melanjutkan ibadah kita ini, mari kita bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kembali memanggil kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami rindu untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, dan berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian semuanya yang hari ini merasakan senang? Sukacita? Wah, Tante Susi juga sukacita, Pak Yus juga sukacita. Waduh, semuanya merasa senang. Kenapa ya merasa senang? Karena kita punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Nah, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita akan merasa senang bersama Tuhan. Ya, kita mau menyanyikan bersama-sama lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Yuk, diikuti gerakannya ya. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah berjalan bersama Yesus. Nah, ada lagunya loh, sering kita nyanyikan, berjalan bersama Yesus. Tapi kali ini kita mau menyanyikan dengan versi lain ya. Kita menyanyi dengan versi bahasa Inggrisnya. Yuk kita nyanyi, yuk kita belajar bersama-sama ya.
Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, pejamkan matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, membukakan hati kami, membukakan telinga kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan berkatilah kami, supaya kami mengerti, dan firman-Mu berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema cerita Alkitab pada hari ini adalah berjalan bersama Yesus. Adik-adik, kalian semua tentunya pernah menjadi anggota pramuka ya di sekolah. Nah, biasanya kalau kita menjadi anggota pramuka dan mau naik tingkat, misalnya dari siaga ke penggalang, itu biasanya kita semua diuji tentang ketangkasan maupun keberanian kita, ya kan? Nah, seandainya nih suatu saat kalian disuruh mau naik tingkat dari siaga ke penggalang dan kalian disuruh untuk pergi ke suatu tempat yang belum kalian ketahui. Kira-kira bagaimana? Kalian cuma dibekali sebuah peta saja. Nah, kira-kira kalian mau nggak untuk melakukannya? Tetap melakukannya meskipun tugas itu berat? Atau kalian menolak karena tugas itu terlalu berat, jadi aku nggak mau gitu. Nah, tentu saja kalau kita ingin naik tingkat ya, ke tingkat yang lebih tinggi, tentu kita semua mau melakukannya. Walaupun tugas itu atau perintah yang diperintahkan kepada kita itu berat ya, walaupun berat tetap kita mau melakukannya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama dari seorang yang bersedia melakukan perintah Tuhan meskipun perintah itu dirasa sangat berat. Siapakah orang itu? Orang itu bernama Abram atau Abraham. Ya, kita akan membaca bersama-sama dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Yuk kita buka Alkitab kita baca bersama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Al di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan.
Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, saat itu kita tahu bahwa Abram dipanggil Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia diutus untuk pergi ke sebuah tempat yang dia sendiri belum tahu. Tempat itu bernama Israel. Nah, Tuhan tapi berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan selalu memberkati Abraham. Tuhan berjanji untuk memberikan kepada Abraham keturunan yang banyak, dan keturunan itu akan memenuhi bumi. Ketika mendengar pengutusan dan janji Tuhan itu, Abraham segera menanggapinya dengan menerima pengutusan itu. Padahal ketika itu dikatakan di dalam Alkitab bahwa umur Abraham sudah mencapai berapa? 75 tahun, dan itu bukan umur yang muda ya. Kita tahu kalau orang yang sudah berumur 75 tahun tentu kemampuan fisiknya ya, mungkin kemampuan berjalannya juga sudah menurun ya kan, sudah susah, mulai susah. Tetapi hal ini tidak menjadi penghalang bagi Abraham dan tidak mengendurkan semangatnya untuk tetap taat kepada perintah Tuhan. Abraham segera pergi bersama Sarai istrinya dan juga Lot keponakannya. Dia membawa semua harta benda yang dimilikinya. Abraham sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai perjalanannya yang penuh dengan misteri. Ya, dia belum tahu nanti sampai di sana dia akan bagaimana. Ya, dia akan tinggal di mana, dia akan makan apa. Tetapi yang Abraham percayai adalah bahwa Tuhan yang sudah mengutus dia, pasti Tuhan akan membimbing dan menolong dia di dalam perjalanan ini. Nah, kemudian sesampainya Abraham di negeri yang dituju, yaitu di tanah Kanaan, Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa seluruh negeri ini, ya, seluruh negeri Kanaan ini akan diberikan kepadanya. Hal itu membuat Abraham semakin mantap berjalan bersama Tuhan. Kemudian sebagai lambang ketaatan, maka Abraham mendirikan mezbah dan kemah di situ. Itu menjadi sebuah lambang bahwa Abraham taat dan setia kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat betapa Abraham adalah orang yang sangat percaya dan taat kepada Tuhan. Apapun keadaannya, bagaimanapun keterbatasan fisiknya ya, di usia yang sudah tua ini, tetapi kemanapun Tuhan mengutus Abraham, dia tidak pernah menolak. Dia selalu tunduk dan taat kepada Tuhan. Karena dia percaya ketika dia berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga kehidupannya. Nah, di dalam kehidupan kita pun, kita semuanya pasti mengalami misteri ya kan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok ya. Kira-kira besok itu aku mau mendapatkan sukacita atau aku mau mengalami kesedihan ya. Kita belum tahu ya. Bahkan 1 jam yang akan terjadi kemudian pun kita tidak tahu ya. Itu adalah misteri bagi kita ya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk tunduk dan taat kepada perintah dan rencana Tuhan seperti yang dilakukan Abraham. Kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam hidup kita harus senantiasa belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kita. Ketika kita
mengalami sukacita maupun duka cita, Tuhan pasti akan menjaga dan menolong kita, memampukan kita untuk bisa melewatinya. Kalau kita berjalan bersama Tuhan. Jadi, adik-adik, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga yang akan terjadi besok. Ya kan? Karena Tuhan yang sudah menolong Abraham, juga Tuhan yang sama akan menolong kita dan memampukan kita menjalani kehidupan kita baik di dalam suka maupun duka. Ya. Nah, selamat berjalan bersama Tuhan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, seperti firman yang tadi kita dengarkan, kalau kita berjalan bersama Yesus, maka Tuhan senantiasa berjanji kepada kita untuk senantiasa melindungi kita. Jadi kita tidak akan takut lagi, kita tidak akan khawatir lagi, karena Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita. Kita akan menutup sekolah minggu ini pada hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Janjimu Tuhan Selalu Indah. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.